Halo, selamat siang teman-teman semua. Eh, kita tunggu sebentar ya, lagi 1 menit ya untuk semuanya join dulu. Oke, sambil kita nunggu, saya sambil cek dulu ya. Tunggu sebentar. Nah, jadi kita cek dulu. Terus, oke, oke, langsung aja. Mungkin nanti yang apa namanya, yang teman-teman yang masih belum join nanti kita eh, biarin aja dulu, kita akan lanjut aja langsung sesinya hari ini. Jadi selamat datang di produk masterclass TAH yang kedua ya. Jadi ini udah seri yang kedua. Yang sebelumnya itu kita udah buat tentang booking engine ya. Itu dan untuk topiknya hari ini kita akan membahas tentang revenue management dan dynamic pricing. Jadi kita punya fungsi di STAH yang berguna untuk building. Oke, jadi tanpa buang waktu lagi, kita langsung aja masuk ya ke topik kita. Tapi sebelum itu, mungkin ada teman-teman yang baru pertama kali apa namanya join di masterclass kita dan belum tahu siapa saya. Jadi perkenalkan, uh, nama saya Arta Wirawan. Jadi saya sebagai partner service di Indonesia dan kebetulan juga sebagai tim leadernya ya. Jadi saya akan membawakan masterclass hari ini ya. Jadi saya juga dibantu sama teman-teman saya ya. Jadi untuk hari ini akan ada Mbak Devi dan juga Mbak Neni juga dari tim support. Dan nanti kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan ke mereka, nanti saya jelasin gimana peraturannya. Oke? Nah, Kiora, jadi salam dari STAH ya. Jadi mungkin sedikit aja juga tentang STAH. Jadi perusahaan kita tuh ada perusahaan yang berbasis di New Zealand. Jadi teman-teman bisa lihat di sini. Ini adalah foto office kita dan tim kita di New Zealand ya. Lalu kita sudah punya lisensi resmi di New Zealand ya. Jadi teman-teman udah nggak perlu ragu lagi ya. Dan kita juga punya 10.000 properti di lebih dari 90 negara. Terus kita juga preferred partner dari beberapa OTA besar ya. Mungkin teman-teman sudah tahu ada Airbnb, Booking.com, Agoda ya. Terus Expedia udah pasti lah, maksudnya OTA besar seperti itu ya. Oke. Uh, Lanjut lagi. Jadi ini ada sedikit rules ya. Jadi supaya masterclass kita berjalan dengan lancar, ada sedikit rules yang akan kita terapkan. Jadi yang pertama adalah teman-teman semua akan di mute ya. Jadi di mute. Jadi teman-teman nanti kalau ada pertanyaan bisa tanyakan di chatnya di bagian bawah itu atau di Q&A tab juga. Ya, itu yang kedua di bottom of your screen ini. Q&A tab. Jadi di sana kan ada dua, ada chat biasa dan ada Q&A tab. Jadi kalau teman-teman punya pertanyaan yang terkait dengan topik kita hari ini, tolong pastikan ditanyakan di Q&A tab-nya. Jadi kita bisa list di sana pertanyaannya dan kita bisa jawab. Ya. Terus yang ketiga, kita nanti punya Q&A session juga. Jadi teman-teman setelah nanya nanti, mungkin ada yang belum terjawab, kita akan bahas di Q&A session itu. Ya. Dan yang terakhir adalah saya sarankan kalau teman-teman lagi buka browser itu ditutup dulu ataupun program-program yang lain supaya nggak nge-lag ya, nggak nge-lag di Zoom-nya. Oke, oke lanjut. Nah, jadi mungkin teman-teman yang ketinggalan masterclass yang pertama ya. Jadi sebelum ini kita sudah ada masterclass juga di bulan November ya, udah cukup lama juga. Itu kita membahas tentang booking engine. Jadi gimana caranya optimize pembuatan package-nya. Terus contoh-contoh package apa aja yang biasa hotel buat di sana. Sama apa aja sih yang kita harus perhatikan ketika membuat package atau promo untuk booking engine kita. Nah, kalau teman-teman ketinggalan yang waktu itu nggak sempat ikut, teman-teman bisa cek di YouTube STAH juga ya, ada linknya. Nanti teman-teman cari aja di YouTube STAH misalkan, nanti di sana ada, ataupun nanti di blog kita ya, di websitenya STAH sendiri, nanti di sana ada resource. Jadi teman-teman bisa cek di sana apa namanya tips-tips, ada previous webinar, itu ada semua di sana.
Oke. Nah, lanjut. Nah, jadi hari ini kita akan membahas tentang revenue management. Jadi mungkin teman-teman udah tahu lah ya. Jadi kalau kita bahas revenue management, atau lebih tepatnya yang supaya lebih bisa dimengerti lagi dan spesifik ya untuk staff sendiri, revenue management itu apa sih? Jadi kita akan membahas soal yielding ya. Dan yielding teman-teman pasti sudah tahu, teman-teman di hotel sudah setup harga, udah sering gonta-ganti harga sendiri lah tergantung okupansi, season dan sebagainya. Nah, jadi di staff kita punya fungsi atau modul yang namanya revenue control. Jadi di sana teman-teman bisa menerapkan yielding itu, karena itu bisa diterapkan secara otomatis. Jadi dia mengikuti settingan teman-teman sesuai dengan okupansi dan juga seasonnya, ya. Nah, keuntungannya apa sih? Nah, tentu saja yang pertama ada automate pricing ya. Jadi seperti yang saya bilang tadi, di Sta itu kita bisa setup update harganya itu bisa secara otomatis ya. Dan kedua itu berdasarkan okupansinya. Jadi kalau okupansinya semakin tinggi, harganya ikut naik juga ya. Jadi semakin banyak kamar yang terjual, nanti harganya jadi ikut berubah gitu. Ya, itu sedikit tentang benefitnya. Jadi teman-teman sudah tahu lah ya. Jadi teman-teman sudah lebih pro juga daripada saya pastinya ya, karena setiap hari pasti ngambil ini ubah-ubah harga ya kan ya. Oke, lanjut. Nah, jadi ini ada contoh ya. Jadi sedikit contoh misalnya kita punya 50 room di properti kita ya. Jadi ada contoh yang pertama, ini dia tidak menggunakan apa namanya? Yielding ya. Jadi dia cuma jual flat aja gitu. Misalkan per day-nya dapat 80% okupansi ya. Amin ya. Jadi teman-teman pasti berharap gitu juga kan, 80% okupansi setiap harinya ya. Which is dari 50 itu 80%-nya adalah 40 kamar terjual setiap hari ya. Nah, misalkan kita jual di angka $100. Jadi revenue per hari kita itu di 4.000 ya. Jadi $100 per night dikali 40 kamar ya, dapat 4.000. Nah, ini kalau teman-teman tidak menggunakan atau tidak menerapkan yielding ya. Terus contoh yang kedua di sini sama 80% ya setiap harinya. Nah, tapi untuk apa namanya, kamar pertama sampai dengan yang ke-20 yang terjual itu teman-teman let's say penjualnya 100 kayak tadi ya. Nah, jadi untuk 20 kamar pertama ini dapat revenue 2.000. Nah, terus selanjutnya untuk 10 kamar lagi ya. Untuk 10 kamarnya lagi teman-teman naikin harganya nih. Ya, jadi 110. Jadi dapat 1.100. Nah, untuk 10 kamar terakhir ya. 10 kamar terakhir yang dari sampai 40 itu teman-teman jual lagi, naikin lagi harganya di 120 per night ya. Jadi 10 kali 120 dapat 1.200. Nah, jadi totalnya teman-teman dapat per day itu 4.300. Nah, jadi ada selisih $300 per day antara teman-teman jual seperti biasa atau teman-teman menggunakan yielding ya. Jadi 300 per day ya, jadi 2.100 per minggu, 8.400 per bulan, dan 100.800 per tahun ya. Jadi seperti itu ya. Pasti teman-teman mau juga semua dapat 80% okupansi ya. Amin. Jadi kita semua berharap pandemi ini cepat selesai, jadi okupansinya bisa naik lagi ya. Nah, kira-kira seperti itu ilustrasinya, apa namanya, antara yang nggak pakai yielding dan pakai yielding. Lanjut, kita akan membahas fungsinya Stah. Jadi di Stah namanya itu adalah revenue management ya. Jadi revenue management sendiri di Stah itu akan dibagi dua. Jadi ada revenue control ya, dan juga dynamic pricing, di mana revenue control ini akan dihitung berdasarkan okupansi dari seluruh tipe kamar yang ada ya. Jadi semua kamar itu dihitung dulu jumlahnya berapa, terus dihitung okupansinya berapa, baru ditetapin harganya jadi berapa. Betul. Nah, kalau yang dynamic pricing ini nanti dia okupansinya dihitung berdasarkan satu tipe kamar aja. Misalkan ada superior sama deluxe. Nah, kita mau yielding
dynamic pricing-nya per tipe kamar. Jadi yang dari okupansinya deluxe aja dihitung, nanti harganya berapa, naik berapa. Terus yang superior nanti okupansinya berapa, naik berapa, kayak gitu. Oke. Nah, sekarang kita akan lanjut ke detailnya. Jadi supaya lebih paham lagi apa sih perbedaan sebenarnya antara kedua model ini, ya. Oke, kita akan bahas tentang revenue control dulu, ya. Jadi saya masuk dulu ke sistem, ya. Jadi sebelum kita lanjut, di sini ada beberapa step, ya. Jadi sebenarnya gampang banget untuk setup revenue control ini di Stah. Ya, jadi pertama kita setup master, select season, lalu kita atur harganya, terus kita setup formula, ya. Lalu kita tinggal cek rate-nya udah bener apa nggak sesuai yang dengan kita setup, baru kita aktifkan yielding-nya, ya. Jadi saya kasih gininya, live action-nya lah bilang. Jadi di sana kita bisa cek seperti apa caranya. Saya buka dulu, sorry. Oke, saya coba login dulu ya. Oke, saya buka satu properti. Jadi kita akan lihat bagaimana sebenarnya cara setupnya dan perbedaannya seperti apa antara kedua metode yielding yang ada di Stah ini, ya. Jadi untuk mengaktifkan modenya, ya, kita akan bahas dari yang revenue control dulu. Jadi teman-teman bisa masuk ke setting, ya. Setelah login bisa masuk ke setting. Di sini ada revenue management, ya. Teman-teman bisa masuk ke sini. Nah, nanti kalau mungkin baru pertama kali, ya, jadi belum di setup sama sekali, nanti teman-teman tampilannya akan seperti ini, ya. Jadi dia akan tampilnya seperti ini, ya. Jadi teman-teman bisa pilih, ya, mau di room level atau property level. Nah, kalau room level ini dia yang dynamic pricing tadi, kalau yang property level ini yang revenue control. Jadi kita akan bahas yang property level dulu, ya. Nah, terus untuk detailnya teman-teman bisa juga lihat di more information ini, ya. Jadi ada source-nya di sini, teman-teman bisa cek juga apa sih perbedaannya dan juga cara setupnya gimana. Mungkin teman-teman nanti setelah masterclass ini agak lupa, teman-teman bisa cek di sini juga. Oke? Nah, kita aktifin dulu yang di property level, kita klik enable. Oke. Ya, kita akan langsung diarahkan ke ini, ke halaman setupnya. Jadi halaman setupnya juga ada di setting, ya. Nanti akan muncul di sini revenue control. Teman-teman bisa masuk sini dan tampilannya akan seperti ini. Oke. Nah, yang pertama kita adalah setup master, ya. Jadi seperti di slide tadi, kita akan setup masternya dulu. Oke. Jadi select master ini sebenarnya kita apa ya? Jadi kita ambil dulu lowest kategori lah bilang, nanti kita setup harganya dan nanti dia akan berpengaruh dengan room type yang lain juga sesuai dengan okupansi. Nah, oke, langsung aja supaya ada gambaran juga. Misalkan kita select masternya sebagai yang studio, ya. Studio ini sebagai masternya. Oke, kita save. Kenapa kita pilih yang lowest kategori? Karena nanti ketika kita setup difference-nya antara tiap room itu lebih gampang. Jadi kita tinggal naikin aja, tinggal tambah gitu. Jadi kalau misalkan kita pilih yang lain, nanti kita bisa kurang, nanti bisa tambah. Jadi agak repot dikit, ya. Jadi kita paling gampang pakai yang lowest kategori, ya. Nah, setelah kita select master, kita akan disuruh untuk setup season. Jadi kita akan setup seasonnya dulu, ya. Jadi untuk di revenue control ini kita ada 6 termasuk default season. Nah, cara setupnya teman-teman bisa ini aja. Ada 2. Jadi teman-teman bisa langsung klik di tanggal ini, misalnya dari tanggal 25, ya, klik di sini. Terus kita misalkan setupnya sampai tanggal 26 aja lah, anggap dulu, ya. Kita setup di sini sampai tanggal 26, klik tanggal 26-nya. Nah, dia akan muncul pop up seperti ini. Terus kita tinggal ganti seasonnya mau jadi apa.
Ya, ada peak, high, shoulder, low, promotion. Jadi misalkan kita di sini ubahin jadi high, coba ya. Ubah high, kita submit. Udah selesai itu. Ya, jadi dia langsung berubah di sini. Atau teman-teman mau langsung setup banyak ya. Ada di bagian bawah ada itu bug update-nya. Jadi kita select di kalendernya ini ya. Misalkan untuk bulan Maret ya. Bulan Maret tanggal 1, terus misalkan sampai kapan ya, tanggal 31 Maretnya ya, anggaplah 1 bulan ini seasonnya beda ya. Terus di sini kita tinggal pilih dia mau apa seasonnya, mau low atau apa ya, anggaplah dia low aja ya kali ya. Terus kita bisa tambah lagi ya, kita bisa setup untuk yang bulan April dan seterusnya. Jadi untuk setup bugnya di sini kita bisa setup sampai 2024 ya, jadi 2 tahun ke depan kita bisa langsung setup seasonnya. Jadi udah langsung di setup tuh harganya sampai 2 tahun ke depan kayak gitu ya. Nah kalau misalkan nggak jadi, nanti teman-teman tinggal ini aja, klik tanda icon kurangnya ini untuk menghapus atau tambah untuk nambah periode yang lain kayak gitu. Oke, jadi kita coba setup yang low aja, 1 bulan aja. Nah kita save di sini, nanti otomatis yang di bulan Maret dia akan berubah jadi low. Nah ini kan kelihatan nih tanggal 1 Maretnya jadi low semua ya. Kalau sudah, kita next lagi. Selanjutnya yang kita setup adalah harga untuk masternya ya. Untuk masternya berdasarkan okupansi dan juga seasonnya. Oke. Nah, total inventory ini dapatnya dari mana? Total inventory seperti yang sempat saya singgung tadi, itu akan dijumlahkan dari seluruh tipe kamar yang ada. Jadi teman-teman bisa cek di sini supaya total inventory-nya benar. Jadi kita bisa cek di room type ya. Di room type di sini akan kelihatan total availability-nya ya untuk semua tipe kamar. Jadi ini ditotalin 20, 10, 10, 10 ya, jadinya 50 ya. Nah, itu dia ditotal dari seluruh tipe kamar yang ada. Oke. Nah, sekarang kita tinggal setup dah okupansinya. Ya, misalkan kita mengaplikasikan kenaikan harga setiap naik 20% ya. Jadi ketika setiap 10 room terjual itu harganya naik. Oke. Jadi dari 50 ini kita bisa setup jadi 40 ya. Jadi dari belum ada kamar yang terjual sampai sisa kamarnya lagi 40 ya. Itu harganya misalkan jadi 100 misalnya. Untuk default-nya ya. Jadi harga base-nya jadi 100. Untuk di peak season harganya jadi berapa? 250 mungkin. Ya. Terus di high jadi 200. Di shoulder-nya di 150. Low-nya ada di 75 mungkin ya. Terus di promotion-nya kita kasih 80, anggaplah seperti itu. Ya, jadi saya kasih angka yang bulat-bulat aja supaya teman-teman gampang juga. Oke. Nah, di sini kita save. Kita lanjutin ya. Kita lanjutin lagi misalkan sampai seperti yang kita bilang tadi. Jadi kita kan setupnya setiap 10 kamar ya, setiap 20% okupansi pertama itu kita harganya naik ya. Berarti ini lanjut dari 39 sampai 30 ya. Terus lanjut sampai dia jadi 0, misalkan ini kita tambahin aja jadi 150. 110 aja ya biar gampang. 110. Ini 260. Ini 210. Ya, ini 160. Ini 85. Ini 90. Save lagi. Jadi terus sampai dia 0 di sini. Oke. Nah, misalkan kita setupnya salah nih ya. Misalkan kita set dari 25 di sini. Nah, kita udah save. Kita mau ubah lagi, gimana caranya supaya dia jadi 30? Ya udah ganti aja, misalkan jadi 20 lagi. Udah kayak gitu. Jadi tinggal save aja. Jadi yang di bawahnya akan langsung terupdate kayak gitu. Ya. Nah, tapi kalau misalkan kita mau hapus yang paling bawah gimana? Ya udah, ini kita jadiin 0 aja yang 20-nya. Jadi dia langsung habis di sini di baris ketiga ini. Oke. Nah, kayak gitu. Itu caranya ngubah. Oke. Nah, kalau anggaplah ini sudah selesai ya, kita udah setup di dua ini aja dulu. Terus
Lanjut, kita akan setup untuk harga kamar yang lain. Ingat ya, jadi yang ini kita baru setup untuk masternya aja ya, jadi untuk yang studionya aja. Jadi harga kamarnya yang lain itu akan diambil dari harga master ini, terus ditambahin dengan difference-nya ya. Nah, terus kita next dulu, kita akan masuk ke formula. Nah, di sini kita setupnya. Jadi untuk tipe kamar yang lain ya, untuk superior studio misalnya, nah dia akan kita akan aplikasikan sebuah formula ya, misalnya di sini ada kali, ada tambah sama kurang juga. Jadi kita anggap kita sebutnya itu di sini adalah multiplier. Jadi gampangnya gini, jadi teman-teman untuk harga superior studio ya, dia akan diambil dari harga studionya ya, karena dia masternya. Nah, terus di sini ini untuk pengalinya atau multipliernya kita akan dikalikan 1 dulu ya. Jadi harga studio dikali 1, oke. Terus ini kita tambahkan perbedaannya lagi berapa. Misalkan bedanya antara dua room type ini adalah lagi $50. Udah kita tambah 50 di sini. Nah, jadi anggapannya studionya itu harganya 100, nanti dia akan dikali 1 ya, dapat 100 ditambah 50 kayak gitu. Jadi 150 untuk yang superior studionya. Oke. Kalau kurang gimana? Ya udah kasih tanda minus aja. Tanda minus 20 kayak gitu. Oke, itu untuk fixed amount. Kalau misalkan persentase gimana? 10% lebih mahal dari harga studio. Kita mainnya di multipliernya aja. Ini kita kasih 0. Di sini kita mainnya di multiplier. Di sini kalau 10% kita ubah dia jadi desimal 1,1 ya. Di ini ditambah 10%. Oke. Terus kalau misalkan kurang gimana? Ya udah berarti desimalnya mulai dari 0. Dari 0 misalkan 5%, berarti 0,95. Oke, 10%, 0,90 kayak gitu. Oke, paham? Paham lah pastinya ya. Oke, lanjut. Misalkan kita ubahnya di sini kali 1, bedanya 10 aja ya biar gampang ya. Sini 10. Untuk yang one bedroom suite-nya kita tambahin di sini bedanya 20, yang two bedroom-nya 30 ya biar gampang ya. Nah, di sini adalah formula untuk weekdays ya. Jadi weekdays dan weekend di sini formulanya. Tapi kalau teman-teman mau setup harga beda untuk weekend ya, biasanya ada yang punya harga khusus untuk weekend. Di sini kita bisa pasang juga formula khusus untuk weekend. Oke. Nah, di sini kita bisa setup dan dia itu akan diambil dari harga weekdays-nya. Jadi misalkan sini dapat 110 lah ya, kita anggap ya. 110, di sini kita bisa tambahin ya, jadi misalkan untuk weekend ditambah lagi $5 kayak itu. Berarti formula ini setelah dapat hasilnya dia akan dikalikan lagi 1, dapat 110 misalkan, terus ditambah 5, jadi dapatnya 115 untuk weekend, sementara weekdays-nya dapat 110 seperti itu ya. Nah, yang lain juga sama. Oke, jadi anggaplah kita weekend-nya tambah 5 ya, biar ada bedanya nanti kita lihat di di depan di bracelet-nya kayak gini. Oke, anggap ini udah selesai. Lanjut kita save. Setelah itu kita tinggal cek harganya ya. Jadi cek harganya sebelum kita aktifkan ininya, modenya. Jadi kita next di sini, habis save next ya, dia akan masuk ke bagian revenue control ini. Nah, di sini kita cek harganya ya. Ini 150 dan naik jadi 160 nih, bisa teman-teman cek juga formulanya di sini apakah benar, udah ngikutin di sini ya. Nah, kalau sudah sesuai, teman-teman bisa langsung klik di sini finish and submit ya. Oke. Kalau sudah, jangan lupa juga aktifin modenya. Jadi di sini jangan lupa, yang paling penting adalah setelah kita setupnya semua selesai, teman-teman harus ingat aktifin modenya kayak gitu. Oke, di sini kita cek mode ya. Mode, kalau kita mau aktifin yielding, kita pilih di sini dynamic. Oke, dynamic, select room type-nya, bisa select all langsung atau beberapa ya. Terus kita pilih periodenya, dari kapan kita mau yieldingnya aktif ya, auto yieldingnya aktif. Misalkan kita mau yielding sampai bulan Maret aja ya, dari harinya sampai bulan Maret,
Kita tinggal setup aja dari Februari 25 sampai Maret ya, Maret 31. Ya, ini sama juga, dia bisa di setup sampai 2 tahun ke depan. Jadi teman-teman udah punya harga sampai 2 tahun ke depan lah kalau ini udah diaktifin dari awal. Ya. Nah, kita aktifin sampai Maret aja. Ya, kalau misalkan mau loncat ya misalkan dari Maret terus Aprilnya kita nggak aktifin yielding, kita aktifin lagi di bulan untuk bulan Mei-nya. Kita tinggal tambah di sini, langsung pilih ke Mei ya. Nggak perlu runtut itu, kita bisa langsung lompatin dia langsung masuk ke Mei misalnya 1 Mei sampai 31 Mei-nya ya, kayak gitu. Kalau sudah ini save, oke, sukses. Nah, teman-teman ngeceknya nanti bisa di depan di availability index ini, teman-teman bisa cek apakah yieldingnya sudah jalan atau enggak ya. Mari kita lihat. Oke, nah di sini kebetulan inventory-nya 0 semua ya, jadi coba kita update ya. Misalkan yang satu tadi, teman-teman ingat ya, tadi kita setupnya ada di sini, revenue control, kita setup di dynamic pricing-nya untuk lihat masternya dulu ya. Sini seasonnya juga teman-teman harus perhatikan juga. Nanti di depan ini teman-teman bisa lihat ada garis di bawah tanggalnya, ini menunjukkan season ya, yang menunjukkan season di sini. Ya, misalkan kita anggap yang hari ini masih sisa lagi berapa? 45 ya. Sorry. Ini ada 15, kita ubah 10, kita aplikasikan aja supaya kita lihat bedanya. Oke. Ya. Nah, jadi di sini ketika harganya masih 45 ya. Sekarang ini hari Jumat. Oke, hari Jumat masternya ada di 200. Oke, studio. Karena dia kita setup seasonnya high ya. Jadi teman-teman perhatikan juga di sini karena dia seasonnya high di hari ini. Kalau nggak salah kita setup tadi dari tanggal hari ini sampai besok itu high, setelah itu peak ya. Nah, kalau misalkan ragu, teman-teman bisa cek lagi di season di sini ya, untuk cek benar nggak kayak gitu, atau di depan tadi ada warnanya. Tapi kalau misalnya teman-teman lupa, tinggal balik ke sini aja ya. Nah, ini benar dia high ya, terus 27-nya peak, oke, 28 shoulder. Oke, nah kita cek di sini apakah benar ya. Oke, teman-teman bisa cek. Oke, peaknya di high-nya 200 ya. Terus di sini peak 250, benar nggak? Peak 250 benar ya, karena inventory-nya masih ada di range yang pertama ya, di 45 kita punya total dari semua yang ini. Jadi dia masih ada di range yang pertama, jadi dapat 250 benar. Shoulder-nya di 150. Nah, benar juga ya kan. Terus karena di bulan Maret dia low, jadi dia ada di 75. Oke, nah ini udah benar. Terus teman-teman bisa cek juga kalau dia berubah, misalkan di tanggal berapa ya, di tanggal 15 ini kita habisin ya yang ini ya, jadi saya lagi 30, kita update 0, apakah dia berubah? Langsung berubah, jadi 210 dia ya, karena dia ada di range yang ini, yang kedua sampai 30, di high-nya 210 ya. Jadi seperti itu cara kerjanya, dia akan berubah secara otomatis mengikuti okupansinya atau jumlah kamar yang tersisa ya, yang kita setup di revenue control tadi kayak gitu. Nah, teman-teman di sini juga bisa cek di sini apakah modenya itu aktif atau enggak. Teman-teman bisa cek juga di control option ini. Control option ada mode ya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ada lingkaran-lingkaran ini ya. Dia tidak misalkan saya klik di sini ya, ini bisa diklik. Nah, dia ada warnanya. Nah, kalau ada warnanya seperti ini berarti modenya itu masih manual ya, teman-teman. Mungkin ada update dari mana, dari bug update terutama ya, itu jadi dia nggak akan ngikutin yielding ya. Jadi kalau misalkan seperti itu, teman-teman bisa remove aja supaya dia ngikut auto yieldingnya kayak gitu. Oke, nah
kira-kira seperti itu untuk yang bagian revenue control. Nah, oke. Kita balik ke slide dulu ya. Jadi kita balik ke slide. Nah, jadi seperti yang kita sudah bahas tadi, setupnya gampang ya. Jadi teman-teman hanya perlu mencoba dan membiasakan diri pastinya. Jadi yang pertama jangan lupa select master ya, biasanya kita pakai yang luas kategori. Bisa select season, bisa sampai 2 tahun langsung ya. Habis itu setup harganya untuk yang masternya dulu ya. Baru setup formula untuk room type yang lain. Cek rate-nya apakah sudah sesuai dengan formula ya, dan seasonnya udah cocok. Baru kita update modenya jadi dynamic ya. Nah, kira-kira seperti itu untuk yang revenue control. Oke. Jadi lanjut. Nah, di sini saya punya sebuah contoh Excel ya. Jadi Excel di sini bisa teman-teman gunain juga ketika mau setup revenue control-nya. Jadi bisa di setup seperti ini. Ya, ini bagian gampangnya lah ya. Jadi teman-teman bisa buat sendiri juga nanti. Jadi teman-teman bisa atur di sini sebelum setup di stah. Jadi supaya dapat dulu harga yang benarnya, tinggal pindahin ke stah aja jadinya, tentu ya. Nah, kira-kira seperti ini. Oke. Jadi teman-teman juga ketika ketika udah jalan, teman-teman udah punya Excel, misalkan nanti Excelnya mungkin bisa di print atau dijadiin background juga di PC-nya supaya teman-teman nggak perlu masuk ke stah dulu baru tahu harganya ketika season apa sih sekarang harganya berapa kayak gitu. Ya teman-teman pakai cara seperti itu juga. Oke. Lanjut. Nah, di sini saya juga hari ini kita ada guest speaker juga ya. Jadi saya ditemani juga sama Bapak Putu Edi Suryawibawa ya, jadi asisten revenue manager di Legrande Bali Uluwatu. Jadi, halo Pak Edi. Ya, selamat sore Pak Arta. Ya, sore Pak Edi. Ya. Jadi langsung ini ya Pak ya. Ya, santai aja dulu Pak. Jadi kita seperti mungkin teman-teman mungkin yang belum tahu ya, jadi Pak Edi ini dari dulu, dari saya baru join stah dia sudah pakai stah juga, tapi yang versi instan. Jadi setelah itu dia upgrade ke Max karena melihat fungsi kita yang auto yielding ini, jadi dia beralih ke Max dan sudah menggunakannya udah berapa tahun Pak ya? Udah lama juga 5 ya? Tahun. Udah 5 tahunan. Keren. Ya. Nah, jadi Pak Edi akan share pengalamannya menggunakan fungsinya ini, dan juga mungkin ada tips-tips yang bisa diberikan sama Pak Edi juga ya. Jadi silakan Pak Edi waktunya. Oke, siap. Selamat sore rekan-rekan staf dan hotelier sekalian. Kenalkan, saya Edi dari Legrande Bali Uluwatu. Jadi saya mau sedikit sharing pengalaman mengenai menggunakan staf selama 5 tahun. Jadi kenapa saya memilih staf dibandingkan dengan channel manager lain itu? Jadi yang pertama itu, yang paling penting itu fast respon. Jadi yang saya rasakan itu dibandingkan dengan provider channel manager yang lain, untuk tim support staf itu sangat fast respon. Itu menurut saya. Jadi fast respon itu yang paling penting. Terus user friendly juga untuk sistemnya. Dan yang paling sangat penting itu bisa automatic yielding seperti yang dijelaskan oleh Pak Arta tadi secara sistematisnya. Jadi di sini saya juga mau sharing. Jadi di Legrande itu kami menggunakan untuk automatic yielding yang based dengan total occupancy room. Jadi tidak yang menggunakan berdasarkan room type level. Kenapa saya menggunakan yang based on total occupancy? Jadi menurut saya di sini saya bisa lebih memaksimalkan revenue yang didapatkan oleh hotel. Karena apa? Karena kalau misalnya berdasarkan room type, pada saat lowest kategori kita itu yang banyak laku, jadi otomatis menutup kemungkinan untuk menjual yang kategori yang di atasnya. Jadi udah terlihat mahal duluan harga kita di online travel agent. Jadi mungkin pada saat kamu melihat di hotel profile, ternyata harganya lebih mahal, padahal kita belum berhasil menjual kategori kamar yang lainnya. Jadi menurut saya
kenapa saya pakai dengan hotel okupansi, total occupancy room, itu lebih memaksimalkan revenue yang kita dapatkan di hotel. Terus kita juga menggunakan review minder dari staff, itu juga sangat membantu kita untuk targeting promotion yang sebelum check-in ataupun yang setelah check-in. Dan juga kami di Le Grande itu menggunakan synchronize ke VMS. Jadi itu sangat membantu di masa pandemi ini terutama Pak, karena dengan limited staff, jadi kita bisa automatic input reservasinya walaupun tidak ada orang, terutama di online travel agent. Jadi sudah otomatis input di sistem hotel kami. Jadi segitu aja sih sedikit sharing dari saya. Dan yang paling penting sih kenapa saya menggunakan staff itu, setahu saya sih yang channel manager lain itu tidak bisa untuk automatic yielding berdasarkan total occupancy. Dari saya itu cukup Pak Arta, terima kasih waktunya. Ya. Oke, terima kasih Pak Edi. Ya, jadi seperti itu ya teman-teman ya. Jadi beberapa pengalamannya Pak Edi pakai yieldingnya, kenapa dia pakai yang revenue control dibandingkan yang dynamic rates ya. Jadi kita akan bahas lebih lanjut ya. Jadi supaya teman-teman tahu yang dynamic rates memangnya seperti apa sih, kenapa lebih memilih yang property level. Jadi ada ininya, ada kelebihan dan kekurangannya itu antara dua metode ini ya. Oke, lanjut aja. Sekarang kita bahas yang dynamic rate atau dynamic pricing ya. Jadi kalau yang tadi revenue control itu kita dihitungnya berdasarkan semua tipe kamar yang ada di hotel ya. Jadi semuanya ditambahin dulu. Nah, kalau yang dynamic pricing ini dia dihitung berdasarkan satu tipe kamar aja ya. Jadi seperti yang saya singgung sedikit di awal, jadi cuman satu tipe kamar aja yang dijadikan acuan untuk yieldingnya. Nah, untuk setupnya sendiri, nah ini cuma 3 ya, cuma 3. Kenapa yang tadi ada 6 sampai yang ini cuma 3? Sebenarnya sama aja, jadi cuman beda sedikit step aja, tapi sebenarnya sama-sama gampang. Jadi tergantung teman-teman juga maunya pakai yang mana ya. Nah, jadi yang pertama select season, pasti ini kita supaya tahu seasonnya, supaya kita bisa benar setup harganya seperti apa. Yang kedua langsung kita set rate, jadi langsung atur harganya ya. Yang ketiga udah pasti kita harus setup aktifin modenya jadi dynamic. Oke, langsung aja contohnya ya. Contohnya kita balik ke CM-nya. Nah, di sini kita akan ubah dulu dia karena ini sudah di mode revenue control. Kita ubah dulu. Misalkan di sini ya, kita masuk setting revenue management. Ini kita bisa ubah sendiri Pak, bisa. Tinggal masuk ke sini aja. Tinggal masuk ke revenue management, disable ya, yang di property level disable dulu. Kita tinggal aktifin yang di room levelnya. Oke, di room level enable. Ya. Nah, langsung diarahkan untuk setup season. Ya, seperti biasa, kita tinggal klik di sini setup seperti tadi ya, sama cara setupnya sama. Ya cuman pengurangan step aja ya, jadi langsung ke season dia. Ya, ini kita teman-teman langsung setup. Sini udah ada contoh ya, kita sempat tes juga. Sekarang kita ubah dulu deh, yang ini 25 ke 26 kita ubah jadi high misalnya. Nah, di sini kok ada banyak Pak? Iya, ada banyak. Jadi sebenarnya ada default hanya 6 juga, cuman kita bisa tambahin ya. Tambahnya di mana? Entah. Nah, kita setup dulu. High di 2526. Oke. Terus di 27, 28-nya kita anggaplah ini ke peak ya, peak. Nah, kita set 2 aja ya biar cepat ya. Jadi peak. Terus kita lanjut di sini rates ya. Tapi sebelum itu cara nambah season di sini ya, kita bisa masuk di season list. Oke. Di season list kita bisa buat season baru ya, misalkan ada ada hotel aneh atau untuk hari raya, misalkan ada lebaran atau Diwali dan lain sebagainya, kita bisa buat di sini. Tinggal masukkan di sini nama seasonnya, lalu pilih warnanya ya supaya gampang dibedain seperti gininya seasonnya. Langsung kita klik add.
sini. Nah, ini kita bisa langsung tambahin di sini. Dan itu nggak dibatasi. Jadi teman-teman bisa buat season sesuai keperluan teman-teman. Nah, sementara yang di revenue control tadi belum ada. Nah, itu salah satu bedanya ya. Ini teman-teman udah dapat satu nih. Oke. Nah, kita bisa buat di sini. Oke, lanjut. Sekarang kita setup rate-nya. Nah, kita masuk ke rate. Nah, di sini ada perbedaan juga. Seperti yang kita bahas beberapa kali ya, sudah ya. Jadi yang kita akan gunakan sebagai acuan yielding adalah satu room type saja. Nah, jadi di sini teman-teman bisa lihat room type di sini, pilih ya. Kita setupnya satu-satu. Jadi misalkan studio select season ya, di season apa misalkan season high. Kita setup season high-nya dulu ya. Terus lanjut kita setup di season peak-nya. Kayak gini. Ini agak ini ya. Setupnya 600 aja. Kita 700 biar nyambung ya. Nah, kayak gini. Nah, kita save. Nah, ini dimulai dari total room-nya sesuai dengan yang di settingan room type tadi. Ingat, semuanya diambil dari sana untuk total yang ini ya. Oke, save. Nah, kalau mau setup untuk room yang lain, tinggal lanjut aja, ubah room-nya. Jadi satu-satu gitu. Nah, ini bedanya juga. Jadi di sini setupnya satu-satu. Dan apa namanya? Selisihnya nggak ada formulanya gitu. Jadi langsung dikasih harganya langsung mau berapa gitu ya. Kan yang di one bedroom-nya berapa kayak gini. Oke. Setup sesuai dengan season yang ada. Kalau teman-teman punya banyak season, ya banyak setupnya gitu. Ya. Nah, kalau sudah tinggal save juga, baru kita lanjut ke mode ya. Jadi terakhir jangan lupa mode. Ini harus selalu dipastikan dulu teman-teman sekarang ini modenya lagi apa, dari dynamic kah atau masih manual kayak gitu ya. Ayo kita ubah modenya dynamic ya untuk semua tipe kamar aja. Langsung misalkan untuk bulan ini aja ya. Nah, tetap cuma bulan ini aja ya. Save. Oke. Nah, jadi kita bisa lihat sekarang di Availability Index. Oke. Nah, jadi seperti ini perbedaannya lagi sekali seperti yang Pak Edi bilang tadi ya. Jadi karena kita yieldnya itu kita hitung berdasarkan masing-masing kamar. Jadi ada kemungkinan harga tipe kamar misalkan yang studio ini dia kan yang paling murah ya harusnya ya. Tapi karena dia yang paling banyak dapat bookingan kayak gitu. Jadi tipe kamarnya semakin sedikit harganya semakin tinggi. Jadi ada kemungkinan dia harganya akan menjadi lebih mahal dari yang superior studio kayak gitu, dan lebih mahal dari yang one bedroom suite kayak gitu. Nah, itu kemungkinan yang ada ketika teman-teman pilih yang dynamic pricing-nya, dynamic rate ini. Nah, jadi di sini pastikan teman-teman sudah punya perhitungannya supaya harganya make sense ya. Jadi sebenarnya sah-sah aja sih kalau misalkan studionya lebih mahal, tapi kan agak aneh aja gitu kita ngeliatnya. Ini roomnya yang lebih lebih rendah harusnya, kenapa dia jadi lebih mahal kan gitu. Nah, itu yang harus diperhatikan ketika teman-teman pakai dynamic rate-nya ini. Sisanya sama. Jadi teman-teman bisa cek juga di sini modenya sudah sudah auto atau masih manual ya. Ini masih ada warnanya, ini berarti masih manual. Oke. Ya. Kayak gitu. Teman-teman bisa cek di sini. Nah, jadi kalau misalkan kita ubah lagi ya, misalkan yang di sini. Misalkan kita ubah jadi 1 misalnya. 1. Kayak gitu. Nah, jadi dia yang kepengaruh cuman satu kamar ini aja, nggak seperti yang tadi kalau misalkan yang yang revenue controlnya itu dirubah satu kamar tuh nanti dia akan ngaruh semuanya. Kalau yang ini nggak, satu kamar ya superior studio yang berkurang ya superior studionya aja yang berubah harganya kayak gitu. Oke. Nah, kira-kira seperti itu untuk dynamic ininya, dynamic rate-nya, dynamic pricing-nya ini. Nah, jadi teman-teman sudah ada bayangan lah ya bedanya seperti apa, kelebihan dan kekurangannya juga seperti apa kayak gitu. Nah, sekarang kita lanjut dulu ya ke slide-nya lagi.
Oke. Nah, ini kita udah bahas dynamic pricing-nya ya. Untuk step-stepnya juga kita lanjut. Nah, jadi kita recap sedikit revenue control sama dynamic pricing. Jadi seperti yang kita bahas revenue control ya, jadi itu berdasarkan seluruh tipe kamar ya, seluruh tipe kamar yang ada itu dijumlahin totalnya berapa, baru dihitung berdasarkan okupansi sama season ya. Dipakai satu master room ya sebagai dasar ininya, lalu sisanya digunakan formula ya. Terus seasonnya cuma bisa 6 ya, baru bisa 6 aja. Jadi teman-teman kalau punya banyak season itu nanti bisa diapalin dengan update dia jadi manual ya. Terus ini udah update mode ke dynamic ya. Ini jangan lupa, jadi yang paling penting di revenue management itu adalah kita harus perhatikan modenya apakah sudah auto atau masih manual kayak gitu ya. Terus yang dynamic pricing tadi itu kita setup yieldingnya berdasarkan satu tipe kamar aja. Jadi kamar yang itu aja dihitung okupansinya, baru harganya berubah menyesuaikan. Nah, dan dia nggak akan berpengaruh ke kamar yang lain kayak gitu. Nah, terus kelebihannya di sana kita bisa setup banyak season. Jadi ada season lain selain yang default tadi, teman-teman bisa buat di sana kayak gitu. Nah, kira-kira seperti itu untuk perbedaan antara revenue control dan dynamic pricing-nya. Oke. Kita next. Nah, sedikit lagi, jadi nggak berhenti kita ingetin juga kalau revenue control itu perbedaan harganya itu konstan ya, jadi dihitung berdasarkan formula, jadi dia akan menyesuaikan dengan formulanya itu setiap penambahan harganya. Nah, kalau yang dynamic pricing, nah itu seperti yang kita sudah bahas tadi, dia bisa menyebabkan lowest room kategori itu harganya lebih mahal dari room yang lain. Misalkan yang seperti yang studio sama superior studio tadi, bisa yang studionya lebih mahal karena dia yang paling banyak di booking ya, dan sisanya lebih sedikit kayak gitu. Nah itu, jadi teman-teman bisa bisa menyesuaikan lah ya. Jadi kira-kira yang mana yang lebih cocok teman-teman terapkan di hotel kayak gitu. Oke. Lanjut. Nah, sekarang kita punya 5 pertanyaan yang paling sering diajukan oleh teman-teman hotel yang sudah pakai revenue manajemennya kita. Nah, atau mungkin teman-teman yang lain punya pertanyaan selain yang ada di sini, teman-teman bisa langsung chat di tab Q&A-nya ya, jangan di chat yang biasa nanti karena kita susah track-nya. Jadi bisa cek di tab Q&A-nya. Jadi teman-teman bisa chat di sana. Nah, langsung aja ke pertanyaan yang pertama. Bisa nggak, can we switch the revenue management mode after activating one of them? Jadi ketika kita udah pakai yang dynamic pricing nih, terus kurang cocok nih, aku mau ubah ke yang revenue control aja kayak gitu, bisa. Jadi kan seperti yang sudah saya tunjukkan tadi, tinggal masuk ke ke setting revenue management ya. Nah, teman-teman nanti tinggal disable dulu, misalkan ini udah sesuai dengan yang kita bahas ya. Jadi disable yang dynamic pricing-nya atau yang di room level-nya. Terus kita tinggal enable aja yang di property level. Selesai. Gitu aja. Jadi teman-teman bisa ubah sesuai dengan keperluan. Ya, tapi di sini nanti teman-teman harus ini juga setup dulu ulang ininya. Masternya, seasonnya dan formulanya sebagainya itu. Oke. Itu yang pertama. Terus apakah kita bisa update manual harganya kalau misalkan kita sudah aktifin auto yielding? Bisa. Jadi misalkan ada season-season tertentu atau tanggal-tanggal tertentu yang teman-teman anggap harganya kurang cocok dengan formula yielding yang udah kita pakai, teman-teman bisa update di sini. Ada beberapa cara juga. Jadi mau update langsung di revenue control di sini, anggaplah kita langsung setup cepat ya. Kita langsung setup aja. Oke, kita next aja. Ini untuk contoh aja ya, anggap kayak gini. Nah, teman-teman bisa di sini ubahnya ya.
di revenue control panel ini, di setting revenue control panel, ya bisa ubah di sini. Misalkan 450 kemahalan nih untuk hari ini misalnya. Jadi kita misalkan ubah jadi berapa? 400. Udah, kita ubah 400, klik update. Kayak gitu. Nah, tapi dia kan formulanya akan menyesuaikan juga ya. Di sini karena saya setupnya satu semua, jadi harganya bakalan sama semua. Nah, tapi bedanya adalah ketika kalian teman-teman cek modenya di sini, nah dia akan ada warnanya. Ya. Jadi ini menandakan bahwa dia diupdate manual dan tidak akan mengikuti formula yieldingnya. Seperti itu. Oke. Jadi kalau mau diubah jadi ngikutin yielding lagi, ya tinggal dihilangin aja ini modenya. Ya bisa dilepas di sini sendiri atau masuk ke mode di sini. Di modenya kita ubah lagi dia jadi dynamic. Ya, kayak tadi kita mau ngaktifin yieldingnya kayak gitu. Ya, atau teman-teman bisa ubah dari dari bug update juga. Ya, di sini teman-teman bisa ubah untuk ininya base rate-nya di sini. Oke, sorry ini apa gitu di sini rate. Nah, kita bisa ubah di sini dengan catatan teman-teman harus aware karena teman-teman itu ngubahnya manual, jadi dia nggak akan ikutin yielding. Jadi sebenarnya di situ sih teman-teman harus aware aja gitu. Oke, yang kedua udah. Nah, yang ketiga, harga saya kok nggak ngikut sama formula yieldingnya, Mas. Itu tadi karena teman-teman update harganya manual gitu. Jadi kalau udah manual ya dia nggak akan ikut formula yieldingnya. Itu yang pertama. Atau teman-teman lupa ngaktifin auto yieldingnya, jadi masih mode manual gitu, belum diaktifin ini yang ini tadi di mana tadi di red mode ya, di mode ini. Nah, teman-teman lupa aktifin ini, itu dia yang menyebabkan harganya nggak ngikutin dengan formula yieldingnya kayak gitu. Oke, lanjut. Saya pakai revenue control, tapi kenapa saya nggak bisa update base rate-nya? Ya, karena kita kan sudah setup dia punya master tuh. Jadi kalau misalkan teman-teman perhatikan juga, kalau misalnya kita aktifin revenue control, teman-teman nggak akan bisa ubah harga dari availability index ini. Ini nggak akan bisa diubah harganya, ya. Nah, kecuali teman-teman tadi masuk ke revenue control panel tadi, oke, yang di sini, atau teman-teman update yang dari bug update tadi, itu baru bisa diubah dari sana. Kalau diubah langsung dari sini dia nggak bisa. Oke, jelas ya. Oke. Nah, terus apakah mungkin kita setup menambahkan subcharge di tanggal-tanggal tertentu pada season tertentu? Misalkan contohnya ya, misalkan ketika kita masuk di Desember ya, itu kan ada high season tuh biasanya, high season peak ya, pokoknya dua itulah ya. Nah, jadi anggaplah di tanggal 25, misalkan 24-25 itu untuk Christmas-nya, teman-teman punya harga khusus lagi untuk dua tanggal itu. Jadi itu kan sudah termasuk di high season tuh, dia udah punya harga sebenarnya. Nah, terus tapi untuk tanggal 24-25 ini khusus di itu aja, teman-teman mau nambahin harganya sedikit. Nah, itu kita bisa akalin dengan update harganya secara manual, ya, secara manual, atau teman-teman kalau misalkan kan ada 6 tuh, ada season, ada 6, ada yang promotion tuh. Teman-teman bisa pasang promosinya di tanggal itu, jadi harganya beda sendiri. Jadi punya ada seasonnya sendiri di sana. Atau teman-teman bisa ubah dia manual gitu. Jadi kayak gitu untuk ngakalinnya, ya. Oke, itu 5 yang paling sering ditanyain. Ya, mungkin teman-teman ada pertanyaan lain, silakan masukin di Q&A tab-nya, ya. Oke, mungkin langsung aja kita lihat ya. Kita masuk ke Q&A session. Oke, Q&A session, kita lihat ada beberapa pertanyaan di sini. Jadi, ini ada. Untuk revenue control, apakah semua season harus di setup? Oke,
Jadi kalau di revenue control enggak. Jadi kalau teman-teman bisa settingnya itu beberapa season aja. Misalkan ada 6 tuh, default, low, high, peak, shoulder, promotion, ada 6. Nah, teman-teman nggak perlu setting semua harganya di sini. Jadi mungkin teman-teman di 4 lah bilang ya. Atau 3 aja deh, misalkan di low, high sama peak-nya aja teman-teman setup ya. Nah, itu bisa, tapi teman-teman harus pastikan semua tanggalnya itu diaplikasikan ke 3 season ini. Nggak ada yang misalkan masih default, jangan kayak gitu ya. Jadi supaya harganya benar juga. Jadi teman-teman bisa setup semua tanggalnya itu dengan 3 season ini. 3 season yang lain nggak perlu dipakai kayak gitu. Itu bisa. Oke. Nah, terus apa nih? Kita punya PMS. Better harganya di set dari mana? Nah, ini juga kalau misalkan teman-teman punya PMS ya, terus teman-teman mau pakai revenue management yang di staff, tapi di PMS-nya juga punya yielding, ada beberapa PMS ya, dia punya fungsi yielding juga. Nah, itu teman-teman itu harus pilih salah satu. Jadi mau yang pakai punya staff atau yang dari PMS langsung kayak itu, karena kalau dua-duanya diaktifin, nanti itu harganya akan ke override terus. Misalkan yang di staff udah di set 100 nih untuk yang studio, tapi settingan yielding yang di PMS membuat harganya jadi 150. Jadi itu dia akan berubah terus kayak gitu. Nah, jadi harus dipilih salah satu, mau yang lewat staff atau dari PMS. Itu jawab ya. Oke, terus untuk weekend, hari weekendnya itu bisa diganti atau tidak? Oke, kalau teman-teman perhatiin juga ya yang kita bahas tadi di formula ya, di setting di formula ini kita kan ada setup untuk weekend tuh. Untuk weekend, nah di sini by default dia akan milih Sabtu sama Minggu ya. Tapi teman-teman mungkin bisa nggak diganti hari, misalkan jadi Jumat Sabtu, itu bisa. Jadi teman-teman tinggal masuk ke setting, habis itu profile ya. Di profile ini scroll ke bawah. Nah, teman-teman akan lihat weekend marker. Jadi di sini teman-teman bisa ubah, misalkan Jumat Sabtu ya. Jumat Sabtu. Nah, ini pasti warnanya dia beda. Nah, jadi nanti dia akan setelah diupdate di sini, dia akan ngubah di sini juga langsung jadi Jumat Sabtu kayak gitu. Bisa 3 nggak? Nah, itu nggak bisa. Jadi cuma 2 aja untuk sekarang ya. Jadi cuma 2 hari aja untuk weekendnya. Ya. Jadi tinggal pilih 2, save, dia akan ikut di sini. Oke. Nah, lanjut. Harga di salah satu OTA apakah bisa diganti kalau sudah pakai revenue control? Oke. Kalau untuk yang sudah pakai revenue control, ya di sini kita bisa cek di sini di bug update. Kita bisa read. Sorry di sini karena dia nggak kelihatan ya di sini kita OT-nya belum termapping, tapi di sini mungkin saya bisa kasih satu contoh ya, mungkin punyanya Pak Edi sebentar aja ya supaya kita gampang juga jelasinnya. Oke, tunggu ya. Oke, pertanyaannya lumayan banyak nih, jadi saya coba cepet sedikit. Oke, kita coba lihat punya Pak Edi sini. Bisa nggak ini? Misalkan bug update Pak Edi udah diaktifin ya harusnya. Kita cek di sini dulu. Nah, udah aktif ya. Kita bisa cek di sini. Di Agoda lah bilang. Kita bisa ubah nggak harganya? Bisa. Teman-teman bisa ubah di sini ya. Di base rate ini ubah jadi channelnya. Ubah harganya untuk salah satu channel aja ya. Tapi nanti harus ingat, karena itu harganya nggak ngikutin yielding jadinya, jadi dianggap manual. Teman-teman kalau misalkan mau supaya dia ikut yielding lagi, modenya ini dia harus di clear manual rate dulu ya. Ini kalau dia diubah manual, sini akan ada warna kayak tadi ya di dashboardnya itu, yang dilepas baru dia ngikut yielding lagi kayak gitu. Atau bisa lewat bug update juga, ini masih kebuka. Jadi di bug update masuk ke rates-nya, ini tinggal dibuka ini.
Nah, pilih channelnya, update kayak gitu. Jadi masih bisa. Oke. Nah, saya balik ke demo dulu. Sudah mencontek punya Pak Edi sedikit. 29. Oke, jadi pertanyaan selanjutnya, apakah ada batasan untuk gonta-ganti dari dynamic rate ke revenue control dan sebaliknya? Enggak, jadi teman-teman bisa ubah sesuai dengan keperluan. Jadi teman-teman misalkan hari ini udah pakai yang dynamic pricing, besok mau yang pakai revenue control, besoknya lagi mau balik ke dynamic pricing lagi, itu bisa diubah ya. Cuman nanti kalau misalkan dari dynamic pricing ke revenue control, teman-teman harus setup ulang juga masternya kayak gitu sih. Oke. Nah, yang lainnya udah terjawab. Terus yang ini bagus. Jadi kalau misalkan ada yang mau ubah mode ya, kayak tadi yang kita pertanyaan sebelumnya, ubah mode, apakah rate-nya itu akan tersimpan ya? Tersimpan. Jawabannya iya. Jadi misalkan kita ubah dari revenue control ke dynamic pricing. Jadi harga yang sudah di setup sebelumnya dia akan tetap di sana ya. Terus ketika kita sudah aktifkan yang dynamic pricing, terus modenya udah diubah ke dynamic, baru dia akan berubah lagi harganya kayak gitu. Begitu juga sebaliknya. Cuman kalau setupnya untuk yang untuk yang revenue control, ketika diubah misalkan dari dynamic pricing ke revenue control, terus di setup ulang kayak gitu. Tapi untuk harga dia akan tetap di sana. Oke. Saya rasa itu aja. Untuk pertanyaan yang lain sudah terjawab semua ya. Oke, kita balik ke slide. Ya. Untuk Q&A-nya sudah ya. Jadi udah terjawab semua. Jadi mungkin kalau misalnya teman-teman masih ada pertanyaan, boleh ditanyain lagi nanti di lewat live chat kita ya. Jadi waktu teman-teman login di bagian bawah itu ada live chat juga di sana. Bisa tanya di sana atau langsung kontak partner support kita, bisa by email ataupun telepon ya. Jadi kita lebih prefer telepon karena kalau misalkan WhatsApp itu terlalu banyak dan kita juga disibukkan dengan tiket juga. Saya malah curhat. Oke. Nah, di sini teman-teman juga bisa cek ke bagian help center kita. Jadi di sini ada user guide ya, dari user guide-nya dari semua version kita ya. Jadi yang instan masih ada, yang max juga. Jadi teman-teman lihatnya di mana? Jadi teman-teman itu tinggal masuk di ini aja, di CM-nya. Di sini di bawah nama hotel ini ada icon orang dengan tanda tanya. Ya, di sini ada help. Bisa klik di sini. Nah, langsung masuk ke sini user guide. Teman-teman misalkan mau cek lupa cara update rate misalnya, bisa cari di sini sesuai dengan versi stahnya teman-teman. Misalkan ada yang masih instan, nanti bahasa balik di sini. Kalau di instan langsung ke instan ya, max langsung ke max kayak gitu sih. Oke. Saya cek di sini. Nah, terus ada, yang saya bilang tadi, ada chat with support di bawah ini. Ketika teman-teman login, itu ada di sini di pojok kiri bawah ini chat with support. Jadi di sana juga teman-teman bisa ketemu dengan tim saya yang lain. Ada Mbak Erva, ada Mbak Neni, ada Mbak Devi. Jadi mereka yang biasa handle live chat di sana, ya. Oke. Nah, langsung jangan lupa juga cek di blog kita ya. Jadi di sana ada maksudnya di website kita, masuk ke blog sana ada resource. Jadi teman-teman bisa cek di sana, ada ebook, ada yang saya bilang tadi previous webinar, itu teman-teman bisa cek di sana recordingnya ya. Ada tips-tips juga ya, ada di sini, ada podcast, bisa teman-teman cek di sana semua ya. Oke. Nah, ini ada e-booknya juga untuk revenue management, tinggal masuk ke website kita aja yang tadi di source-nya itu, atau di dashboard di depan ya. Di sini, sini. Nah, ketika teman-teman login, ini ada di bawahnya nih, di dashboard yang paling pertama ini udah ada help center, ada booster juga, ada ebook, ini ada resource, semuanya ada di sini, ada tips and trends. Teman-teman bisa lihat langsung semua dari CM-nya, kayak gitu. Ya.
Oke, yang terakhir, belum sih, belum terakhir. Jadi jangan lupa juga follow sosial media kita, ada di Instagram, ada di LinkedIn, Facebook, di YouTube. Teman-teman bisa cek nanti recordingnya ada di YouTube juga ya, yang previous masterclass juga ada di YouTube juga. Teman-teman bisa cek di sana. Oke? Nah, sekarang baru yang terakhir sebenarnya. Jadi akhir kata, apa namanya? Saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah join di masterclass series kedua kita hari ini. Jadi saya ingatkan kembali, kalau teman-teman masih punya pertanyaan, silahkan hubungi kita via live chat ataupun by email ataupun via call ya, jadi di telepon ya. Jadi itu aja untuk apa namanya sesi masterclass kita hari ini. Jadi apa namanya, saya ucapkan terima kasih sekali lagi dan tetap jaga kesehatan. Semoga apa namanya pandemi ini cepat berakhir, jadi okupansi kita bisa naik lagi. Oke, ya sampai jumpa di masterclass berikutnya.